Tim Disaster Victim Identification Polda Jawa Timur telah mendaftar 15 nama korban hilang akibat tabrakan kapal di perairan Tuban Sabtu pagi. 12 korban selamat akibat tabrakan kapal barang MV Tyson 4 dan kapal nelayan Mulia Sejati sudah mendapatkan penanganan intensif di Kecamatan Paciran, Lamongan. Sementara 15 korban hilang hingga saat ini masih dalam pencarian. Basarnas, Angkatan Laut, BPBD, dan Polisi Air melakukan penyisiran kedua sejak pukul 9. Sementara tim Disaster Victim Identification dengan cepat mengumpulkan data antemortem berupa nama 5 korban hilang beserta alamatnya. Tim DVI masih mencoba menghubungi keluarga korban hilang untuk kesiapan data antemortem dan juga postmortem. Dua dari 12 korban kapal motor Mulia Sejati yang selamat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sugiri, Lamongan, Jawa Timur Sabtu malam. Keduanya dirujuk karena kondisinya yang semakin kritis akibat benturan saat kapal motor Mulia Sejati ditabrak kapal berbendera Vietnam MV Tyson 4. Beginilah kondisi Zulkan dan Syaroni, di mana dua warga Pati, Jawa Tengah ini merupakan dua dari 12 korban selamat kapal motor Mulia Sejati. Keduanya mengalami sakit di bagian perut dan kepala akibat benturan. Dan menurut dokter Puskesmas Paciran, mereka terpaksa dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sugiri, Lamongan karena kondisinya yang semakin kritis. Dua orang yang terluka, terus yang masih dalam evakuasi tadi laporan sih ada 15 yang masih belum. Lukanya kenapa? Lukanya kena benturan, sama terasa sesak karena benturan di dadanya terasa sesak. Koresponden CNN Indonesia Eka Rima di Tuban, Jawa Timur. Halo, selamat siang Rima. Rima, bagaimana proses pencarian korban hingga hari ini? Ada berapa jumlah korban yang sudah ditemukan? Ya Iqbal, selamat siang. Sayangnya siang ini saya akan membawa informasi yang tidak cukup menyenangkan karena hingga saat ini sejak pukul 6:30 pagi tadi kapal Basarnas yang sudah bertolak menuju ke tempat kecelakaan terjadi antara MV Tyson 4 dan juga Mulia Sejati tersebut hingga saat ini jumlah 15 korban hilang masih belum ditemukan. Proses pencarian dilakukan secara bersamaan antara Polisi Air dan juga Basarnas Jawa Timur serta dibantu oleh pihak BPBD. Termasuk saat ini saya sedang berada di kapal milik TNI Angkatan Laut. Ada dua kapal yang beroperasi, salah satunya adalah kapal Bawean yang tadinya berada di perairan Karimun, kemudian langsung meluncur menuju ke Tuban untuk memberikan pertolongan karena mengingat kondisi darurat saat ini, kondisi perairan yang tidak cukup bersahabat, ombak yang cukup tinggi karena ini merupakan perairan pantai utara yang memang dikenal memiliki ombak cukup tinggi. Pada hari ini diperkirakan ombak mencapai 3 hingga 4 meter dan kecepatan angin pun cukup membebani bagi pihak SAR dan juga pihak yang melakukan proses pencarian terhadap 15 korban yang hingga saat ini belum ditemukan, termasuk kapal yang tenggelam diperkirakan di kedalaman sekitar 1000 meter di tengah laut. Hingga saat ini pun masih belum diketahui kondisinya. Pihak Basarnas dan juga BPBD juga sudah menyiapkan tim penyelam sebanyak 12 orang, namun hingga saat ini belum diterjunkan karena memang kondisi yang belum memungkinkan untuk menerjunkan tim penyelam. Pencarian dilakukan dengan cara menyisir. Tadi sekitar pukul 6:30 pagi sudah berangkat dua kapal dari pelabuhan yang dimiliki oleh Pertamina ini untuk melakukan penyisiran, dan sekitar pukul 12 nanti satu kapal milik TNI Angkatan Laut ini juga akan turut membantu melakukan penyisiran, mengingat memang kondisi lautan yang memang memerlukan area pencarian yang lebih luas lagi untuk turut membantu proses pencarian 15 korban yang hingga saat ini belum ditemukan. Sementara pihak Polda Jawa Timur sudah menerjunkan tim DVI untuk membuka posko antemortem yang berada di pintu masuk di pelabuhan milik Pertamina ini untuk melakukan identifikasi terhadap keluarga, dan juga sudah diumumkan kepada seluruh anggota keluarga yang berada di Pekalongan dan juga Pati serta Kudus yang merasa anggota keluarga mereka merupakan bagian dari nelayan yang turut dalam Mulia Sejati ini, mereka bisa langsung menghubungi Polda Jawa Timur dan langsung melakukan perjalanan untuk menuju ke Tuban, kemudian dilakukan identifikasi oleh tim DVI untuk mengumpulkan data-data antemortem. Sementara memang data antemortem yang diketahui ada 10 alamat yang sudah dipegang oleh
tim DVI, namun 5 alamat lainnya masih belum diketahui dan sudah menerjunkan pasukan di wilayah masing-masing untuk mendatangi rumah-rumah berdasarkan alamat tersebut untuk dilakukan identifikasi dan pemberitahuan dari pihak kepolisian. Iqbal. Rima, apakah sudah ada pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait perihal tentang kecelakaan yang menyebabkan 2 kapal ini sehingga menyebabkan 27 ABK kapal baik itu dari Indonesia maupun dari Vietnam sendiri mungkin, apakah sudah ada pernyataan resmi apa sebenarnya penyebab dari kecelakaan ini sendiri? Baik Iqbal, sebelumnya saya tegaskan bahwa 27 ABK tersebut merupakan nelayan yang menumpangi Mulia Sejati. 27, 12 diantaranya sudah berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat, 2 masih berada di RSUD Lamongan. Sementara untuk anak buah kapal dari MV Tyson 4 sendiri berjumlah 22. Artinya ada lebih dari 27 orang yang terlibat dalam kecelakaan ini. Namun ABK kapal MV Tyson 4 sendiri tidak mengalami luka-luka sedikit pun, mengingat memang porsi dari besarnya kapal MV Tyson yang 3 kali lipat lebih besar daripada Mulia Sejati, sehingga mereka tidak terjadi cedera sama sekali. Dan hingga saat ini MV Tyson pun masih ditahan oleh pihak kepolisian air untuk berhenti di perairan tempat kecelakaan tersebut terjadi untuk nantinya dilakukan reka ulang atau identifikasi dari tim kepolisian dan juga dari KNKT yang direncanakan akan datang ke Tuban sekitar pada hari Senin esok. Begitu juga tim Polda Jawa Timur juga akan menerjunkan tim mereka hari Senin esok untuk melakukan proses investigasi dan identifikasi terhadap proses kecelakaan tersebut. Itu mengapa hingga saat ini belum ada pihak-pihak terkait yang melakukan yang mengeluarkan rilis atau mengeluarkan pernyataan terkait penyebab pasti kecelakaan ini terjadi. Yang jelas sejauh ini yang kami ketahui adalah MV Tyson 4 merupakan kapal dengan bendera Vietnam dengan anak buah kapal sebanyak 22 orang dalam keadaan selamat, dan Mulia Sejati merupakan kapal nelayan dengan bentuk kapal motor dengan jumlah anak buah kapal sebanyak 27 orang, 12 dinyatakan selamat dan 15 dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian. Iqbal. Baik Eka Rima, terima kasih atas informasinya. Itu tadi Eka Rima yang melaporkan langsung dari Tuban, Jawa Timur. Sementara itu 12 nelayan KM Mulia Sejati yang kapalnya ditabrak kapal berbendera Vietnam MV Tyson 4 diselamatkan tim SAR gabungan pada Sabtu sore. Ke-12 nelayan yang sempat terkatung-katung di lautan selama 12 jam itu kini menjalani perawatan di Puskesmas Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Setelah 12 jam berada di tengah laut, 12 orang nelayan asal Juwana, Jawa Tengah akhirnya berhasil dievakuasi ke Lamongan Sabtu sore. Sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat, para nelayan dari kapal motor Mulia Sejati tersebut tiba di Puskesmas Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kondisi korban mengalami luka lecet di kaki, tangan, dan wajah akibat benturan. 2 diantaranya dalam kondisi kritis akibat benturan di dada dan kepala. Kapal tabrakan mas, di mana itu mas? Yang di sana masih 15 orang. Apa hilang? Hilang. Belum diketahui. Temannya selamat berapa? Temannya selamat berapa? 12. Berikut nama-nama korban yang selamat. Menurut Kasat Pol Air Polres Lamongan AKP M. Fadlan, peristiwa tabrakan KM Mulia Sejati dengan KM Tyson 4 berbendera Vietnam terjadi di perairan Tuban sejauh 17 mil dari tepi pantai. Awak KM Mulia Sejati semuanya berjumlah 27 orang, 12 selamat sedangkan 15 orang lainnya hilang. Proses evakuasi dan pencarian dilakukan oleh tim SAR gabungan Satpol Air Lamongan, Ditpol Air Polda Jatim, Basarnas, dan KPLP Surabaya. Yang jelas kami dapat informasi dari rekan-rekan, kemudian kami melakukan penyisiran di area perairan Lamongan. Kemudian dapat informasi bahwa kami dengan KUPP Pelabuhan Brondong dapat informasi bahwa ke-12 korban dievakuasi oleh kapal Dian Radian, kemudian dibawa ke Lamongan Sorbis. Tim SAR gabungan untuk sementara waktu menghentikan proses pencarian karena kondisi tidak memungkinkan. Selain cuaca yang tidak menentu, lokasi tabrakan juga cukup jauh dari tepi pantai. Miftahul Arif, Lamongan, Jawa Timur.